Pace bene, masih di mea culpa. Mungkin kita pernah mendengar ya, bahwa Tuhan mencobai umatnya tidak lebih dari apa yang bisa ditanggung, katanya. Ada pertanyaan muncul, benarkah Tuhan itu mencobai? Karena apa pencobaan itu sesuatu yang buruk yang menimpa atau yang jahat sehingga manusia merasa dicobai? Pertanyaannya, apakah dari Tuhan datang yang jahat? Atau dari akibat dosa orang lain yang karena kita hidup bersama, kita juga harus menanggungnya. Saya mengutip di sini beberapa pandangan dari Bapak Gereja tentang kebaikan Allah dan tidak mungkin sesuatu yang jahat datang darinya. Agustinus dari Hippo berkata, Allah adalah kebaikan yang lebih tinggi daripada segala kebaikan. Dan dia adalah kebaikan yang sempurna. Tak ada yang lebih baik daripada dia. Dan karena itu dia sendiri adalah kebaikan itu sendiri. Maka tak heran bahwa orang juga diajak sebenarnya untuk bersyukur kepada Allah atas pengalaman akan kebaikan yang dimiliki oleh orang beriman. Nah, karena ada yang baik yang dialami maka bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena ada keyakinan bahwa yang baik itu berasal dari Allah. Irenaeus dari Lyon berkata, Tuhan adalah sumber kebaikan, sumber dia, yang tidak pernah bisa menghasilkan kejahatan. Ini rumusan yang ada dalam terjemahan ya. Tidak menghasilkan kejahatan. Karena sifatnya adalah kebaikan, karakternya. Sejauh manusia bisa mengerti. Maka yang jahat tidak datang dari Allah. Gregorius dari Nisa berkata begini, kebaikan Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Dia tidak menghasilkan kejahatan. Sebab hanya kebaikan yang berasal darinya. Basilius berkata, setiap kebaikan adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ini juga terkait dengan apa yang Bapak Gereja sebelumnya juga sudah katakan. Termasuk sejalan dengan yang dikatakan Irenaeus dari Lyon. Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Dan dia adalah sumber segala kebaikan. Demikian juga kemudian ditambahkan oleh Johannes Chrysostomus. Origenes berkata, kebaikan Tuhan melampaui pemahaman manusia dan segala yang dia lakukan adalah baik. Saya pikir meski bukan sesuatu yang baru yang dikatakan ini, tetap juga perlu untuk disegarkan dalam ingatan. Karena masalahnya begini, tak jarang bahwa orang sekalipun mengalami kebaikan, tidak langsung mengingat peran, kehadiran, karya nyata Allah dalam hidupnya. Karena sedemikian banyaknya isi pikiran masa kini, tidak dengan otomatis kalau orang mengalami kebaikan langsung bersyukur. Dan kemampuan bersyukur itu sepertinya memang membutuhkan latihan. Atau ada masa sulit yang membuat seseorang itu demikian tersungkurnya sampai dia tidak punya pilihan lain selain berharap kepada Allah dan menyadari, menghitung-hitung kebaikan itu, menghitung-hitung rahmat yang selama ini dia sudah dapatkan, dan kemudian menyesali bahwa banyak waktunya yang tidak dipakai untuk bersyukur. Nah, apa yang kita kutip dari ucapan Bapak Gereja ini mengingatkan kita tentang bersyukur yang kadang-kadang terabaikan. Saya tak tahu bagaimana pengalaman para
teman-temannya berhadapan dengan kebaikan yang dialami. Atau kalau berhadapan dengan kebaikan, kita gampang bersyukur, tetapi standar kebaikan yang kita pakai jangan-jangan semakin meninggi. Katakanlah, baik kebaikan itu kita pandang kalau sudah dapat gaji ekstra, sementara selama ini dengan hidup berkecukupan belum dianggap sebagai kebaikan yang pantas untuk disyukuri. Standar kebaikan, standar sesuatu itu kita sebut baik, sepertinya kalau makin tinggi membuat kita semakin susah untuk bersyukur, karena pencapaian setiap hari kita tidak selalu pada ketinggian yang kita tetapkan, pada standar yang kita buat. Nah, maka semakin gampang kita menemukan kebaikan dalam hidup, rahmat itu, semakin gampang pula kita melihat kehadiran Tuhan dan mensyukuri pemberiannya. Semoga. Pace bene.